Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, happy Sunday. Semoga sekali lagi Anda senantiasa diberkati, bukan hanya dalam hal materi, tetapi yang paling penting adalah hikmat. Karena dengan berhikmat, kita bisa sehat, kita bisa mencari uang, dan lain sebagainya. Kembali dengan saya Nofri Simanjuntak dari FX Gold Coffee Shop. Coffee shop dengan konsep drink coffee make money sambil minum kopi kita edukasi dan dapat dolar lagi. Saya akan berbagi analisa mingguan khususnya mengenai fundamental dalam kaitannya dengan negara-negara yang mata uangnya kita tradingkan. Oke, kita langsung saja ke monitor. Kita mulai dari data-data yang dirilis pada minggu lalu, yaitu di hari Selasa. RBA atau Bank Sentral Australia itu mengumumkan kenaikan suku bunga 0,25% sesuai dengan forecast-nya dari 2,6 menjadi 2,85%. Ini tentu saja sama seperti negara-negara lain, alasan menaikkan suku bunganya adalah inflasi yang sudah cukup tinggi. Saya perhatikan di sini bahwa Australia itu sudah 7,3% ya, dan itu sama dengan New Zealand. Masih di bawah memang Inggris, demikian juga dengan Amerika dan Eropa, tetapi ini juga sudah cukup mengkhawatirkan dan tentunya juga berdampak kepada sektor ekonomi dari negara Australia ini sendiri. Seperti juga sudah saya sampaikan dalam data-data ekonomi yang dirilis pada soal kenaikan atau penurunan suku bunga itu menimbulkan efek yang berbeda dengan teorinya, karena kalau teorinya kenaikan suku bunga itu menyebabkan mata uangnya menguat, tetapi di sisi lain ternyata kalau Anda perhatikan chart AUD USD misalkan mengalami penurunan dan itu bukan salah teori ekonominya, tetapi memang karena satu, sedemikian perkasanya dolar. Kemudian kedua, market melihat kenaikan suku bunga itu bukan karena adanya suatu ekonomi yang membaik, tetapi memang karena untuk menangani tentunya masalah umum yang ada di dunia saat ini, yaitu tingginya inflasi yang sebetulnya kalau kita bicara Australia 7% itu masuk ke hyperinflation, karena negara-negara maju khususnya G7 menargetkan inflasi itu hanya 2% saja. Kemudian juga ternyata data ekonomi Amerika juga sebetulnya masih menunjukkan hal-hal yang tidak mengkhawatirkan. Kalau kita lihat dari ISM Manufacturing PMI ini Purchasing Manager Index, di mana para manajer purchasing itu didata di dalam hal pembelian bahan mentah dan bahan baku untuk menjadi barang jadi, itu menunjukkan masih adanya ekspansi karena angkanya masih di atas 50. Dan ini juga tidak terlalu jauh dari prediksi yang sudah ditentukan. Kemudian juga pembukaan lapangan pekerjaan itu sampai 10 juta lebih, ini juga menunjukkan sesuatu yang bagus. Dan untuk tingkat pengangguran New Zealand, negara tetangga Australia, ini mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu sampai level mengkhawatirkan menjadi 3,3%. Dan ini tentunya sekali lagi dampak dari inflasi sehingga menimbulkan juga efek biasanya bank sentral akan menaikkan suku bunga di pengumuman-pengumuman berikutnya. Data NFP tidak resmi dari swasta itu juga menunjukkan hal yang bagus, dan puncaknya di tanggal 3 November hari Kamis jam 1 dini hari, The Fed menyampaikan pengumuman suku bunga sesuai dengan prediksi 4% mengalami kenaikan 75 basis poin. Dan sekali lagi ini menimbulkan efek dolar melemah hanya sekejap saja dan akhirnya kembali menguat sesuai dengan teori ekonomi. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa The Fed terus-menerus menaikkan suku bunga secara agresif dan besarannya itu sampai dengan 75 basis poin. Ditambah lagi, Powell pada press conference menyatakan belum ada kebijakan untuk tidak menaikkan suku bunga, artinya
The Fed konsisten terus-menerus menaikkan suku bunga, sehingga ini menimbulkan keyakinan di market akibat begitu hawkish-nya Powell dalam menyampaikan statement ke depan, maka Amerika akan terus menaikkan suku bunga. Kalau kita perhatikan economic projection yang data terakhirnya September lalu, target suku bunga Amerika itu adalah 4,4%. Di sini Anda lihat di layar ya, 4,4% itu berarti tinggal satu langkah lagi di Desember, kalau tidak salah tanggal 15, menaikkan suku bunga sebesar 0,4 atau bahkan 0,5. Rasanya memang tidak 0,75, karena dengan 0,4 atau 0,5% saja berarti The Fed konsisten sesuai dengan economic projection-nya, dan itu penting. Selanjutnya di jam 7, Inggris juga mengumumkan suku bunga naik 75 basis poin dari 2,25 menjadi 3%, tetapi dampaknya berbeda dengan kenaikan suku bunga yang disampaikan oleh The Fed, dan itu sama dengan kebanyakan negara-negara lain menaikkan suku bunga, justru mata uangnya melemah. Nanti Anda perhatikan chart khususnya GBP USD itu akan mengalami penurunan walaupun suku bunganya naik. Sehingga saya sudah berapa kali mengingatkan Anda tidak perlu bingung dan sudah menjelaskan alasan kenapa di luar Amerika kalau kenaikan suku bunga justru menyebabkan mata uangnya melemah. Selanjutnya di hari Jumat seperti biasa 3 data ketenaga kerjaan, dan hasilnya untuk NFP-nya itu sebetulnya di luar ekspektasi, dan ini cukup ekstrim. Karena prediksinya 197 dan data sebelumnya 315, ini mengalami kenaikan 261 dibandingkan dengan forecast, bukan dibandingkan dengan data sebelumnya. Sedangkan ini yang menjadi tantangan, ternyata tingkat penganggurannya setelah bulan lalu itu mencetak rekor sama dengan sebelum tingkat pengangguran COVID, mengalami kenaikan. Dan kalau tingkat pengangguran itu mengalami kenaikan tentunya tidak bagus, cukup besar sejumlah 0,2%, dari 3,5 menjadi 3,7%. Inilah yang menyebabkan dolar mengalami pelemahan di hari Jumat tersebut. Di samping itu merupakan sebuah aksi profit taking setelah sebelumnya dolar senantiasa menguat, dan sampai juga pengumuman suku bunga itu kembali menguat walaupun sempat terkoreksi. Kalau kita perhatikan bahwa target tingkat pengangguran yang disampaikan oleh The Fed dalam economic projection sampai dengan akhir tahun 2022 itu adalah sebesar 3,8%. Nah, ini Anda bisa perhatikan di layar ya. Jadi saat ini kalau misalkan 3,7%, sebetulnya itu masih dalam koridor yang wajar dan sudah diprediksi oleh The Fed sampai dengan akhir tahun itu 3,8%. Sekarang 3,7%. Sehingga kalaupun nanti di Jumat minggu pertama bulan Desember terjadi kenaikan tingkat pengangguran 0,1% menjadi 3,8%, itu sudah diprediksi oleh The Fed, dan kembali karena memang di economic projection pada bulan September yang dirilis ke market ditargetkan 3,8%. Sehingga nanti
data pengumuman suku bunga tanggal 15 Desember, kemudian ketenagakerjaan di Jumat minggu pertama di Desember itu merupakan sebuah data yang sangat penting karena itu membuktikan apakah The Fed itu komit dan sesuai dengan prediksi akan apa yang dia sampaikan. Problemnya adalah ini terjadi urut-urutan di mana Kamis USD-nya menguat akibat suku bunganya yang naik dan selanjutnya USD-nya jatuh karena data ketenagakerjaan khususnya tingkat pengangguran yang lebih penting daripada NFP itu menunjukkan data yang tidak menggembirakan. Tetapi saya ingatkan kembali bahwa melemahnya dolar itu merupakan sebuah koreksi, bukan pembalikan tren. Jadi, Anda jangan euforia pada saat hari Jumat lalu gold itu mengalami penguatan, Anda anggap sebagai sebuah pembalikan tren untuk paling tidak di daily atau secondary trend, secondary reaction menyatakan dolar sudah kembali melemah dan emas atau gold itu kembali menguat. Belum. Sekali lagi, dolar masih dalam kerangka koreksi yang wajar, mengingat yang namanya tren itu bukan garis lurus naik, tetapi dia berupa wave atau gelombang zigzag, di mana dalam sebuah peristiwa kenaikan selalu akan ada koreksi-koreksi. Dan itu antara teknikal serta fundamental sangat sejalan, karena biasanya teknikal akan menemukan timing yang lebih mendukung pada saat fundamental itu terjadi. Pada saat dolar sudah sedemikian perkasa, terjadi koreksi, keluarlah data tingkat ketenagakerjaan yang buruk. Tetapi saya ulang berkali-kali, jangan euforia sehingga mengira emas sudah trennya menjadi naik. Untuk short term, Anda lihat H1, oke, memang terjadi pembalikan tren, khususnya pada gold menjadi menguat, tetapi di daily itu belum terjadi. Lantas bagaimana kira-kira untuk data-data ekonomi yang disampaikan pada minggu ini? Yang perlu diperhatikan adalah pertama, di hari Selasa itu akan ada pemilihan anggota Kongres. Kongres ini kalau tidak salah gabungan antara DPR dengan DPRD. DPRD itu adalah Senat, sedangkan DPR itu House of Representative. Jadi seperti MPR-nya lah Kongres itu. Kemudian juga di tanggal 10, ini penting, akan ada data pengumuman mengenai CPI atau inflasi Amerika. Inflasi Amerika untuk tahunannya data terakhir adalah 8,2%, sementara forecast atau diprediksi 8%. Dan kalau kita kembali ke economic projection, sebetulnya target inflasi The Fed itu cukup berat karena di situ disampaikan adalah sekitar 5,4%. Jadi masih berselisih jauh. Ini jugalah alasan saya yakin untuk mengejar walaupun mungkin tidak sampai bisa mendapat 5,4 dibandingkan 8,2% sekarang, The Fed akan tetap agresif menaikkan suku bunga paling tidak 0,4 atau 0,5%. Kalau 0,4 sih jarang ya, biasanya kelipatannya 0,25 atau 0,5 atau 0,75. Dan rasanya kalau 0,75 terlalu agresif walaupun itu bisa saja terjadi. Dan kalau sampai The Fed menyampaikan pada tanggal 15 Desember suku bunga naik 0,75, maka dolar akan naik lebih spektakuler, apalagi biasanya permintaan dolar di akhir bulan dan di akhir tahun itu akan mengalami kenaikan sehingga demand itu akan naik dan harga juga akan menguat. Jadi kembali lagi di hari Kamis ini penting buat Anda yang trading komoditi termasuk juga Bitcoin atau cryptocurrency dan juga mata uang yang terkait dengan USD, karena kalau sampai nanti inflasinya lebih tinggi lagi, maka ada kemungkinan The Fed akan kembali lagi menaikkan suku bunga lebih agresif dan dolarnya akan kembali menguat kalau sampai inflasinya mengkhawatirkan
kembali 8,2 atau bahkan 8,5 atau mencetak rekor tertinggi sebelumnya yang kalau tidak salah dalam 40 tahun terakhir itu adalah sudah 9% kalau tidak salah, koreksi jika saya salah. Oke, lantas yang lain saya rasa tidak terlalu ada yang penting. Dan jangan lupa, biasanya 1 minggu setelah NFP, pergerakan harga itu tidak akan sevolatile atau sefluktuatif pada saat NFP. Bisa paling hanya 75% saja, bahkan 50% dari range mingguan, kecuali ada peristiwa-peristiwa yang maha dalam tanda kutip penting, yaitu seperti CPI ini dan datanya ekstrim. Demikian, semoga bermanfaat dan menjadi berkat dan juga menjadi bekal Anda dalam trading 1 minggu ke depan, khususnya dalam hal fundamental. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak, terima kasih.